Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi fikih di semester 2 ini pada pembahasan puasa Ramadan. Semoga Anda bisa menikmati video ini dengan sebaik-baiknya. Puasa dilihat dari segi hukumnya, maka terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, puasa haram. Dan yang terakhir, puasa makruh. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Maksudnya yaitu apabila kita melaksanakan puasa ini, kita akan mendapatkan pahala. Namun jika kita meninggalkannya, maka kita berdosa atau mendapatkan dosa. Yang termasuk dalam kategori puasa wajib yaitu yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang selalu kita laksanakan pada setiap tahunnya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yaitu pada bulan Hijriah atau pada tahun-tahun Hijriah, bulan yang termasuk dalam tahun-tahun Hijriah. Berikutnya yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang dilaksanakan untuk pengganti dosa yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus ini yang ada di buku kalian, yang diceritakan dalam buku kalian itu yaitu kafarat atau denda bagi orang atau suami istri yang melaksanakan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu diharamkan melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Jika itu dilaksanakan, maka dia wajib membayar atau mengganti sebagai pengganti dosanya tadi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut ini termasuk dalam puasa kafarat. Yang lain, contoh kafarat yang lainnya yaitu puasa denda atau pengganti dari sumpah yang dilanggar. Misalkan begini, ada seseorang si A bermusuhan dengan si B. Suatu ketika si A ini mengatakan atau bersumpah, demi Allah saya tidak akan menyapa si B karena dia telah memfitnah saya, begitu. Pada suatu waktu si A ini ternyata tak tahu atau bagaimana caranya, akhirnya kok bertegur sapa dengan si B. Maka untuk menggugurkan kafarat atau kafarat dari menggugurkan sumpahnya yang tadi, dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi yang termasuk dalam puasa kafarat ini tadi contohnya yang pertama, puasa atau dosa karena melakukan dosa di siang hari bulan Ramadan diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut atau dihukum dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu adalah puasa kafarat. Dan itu tadi puasa 3 hari berturut-turut sebagai ganti karena melanggar sumpah atau janjinya sendiri. Berikutnya yaitu puasa nadar. Puasa nadar ini yaitu puasa yang dilakukan oleh seseorang karena dia berjanji jika impiannya atau tujuannya tercapai, dia akan berjanji berpuasa. Maka puasanya menjadi wajib karena dinadarkan. Contohnya bagaimana? Misalkan Ahmad ingin lulus dengan nilai ujian 100 dan terbaik di kelasnya. Maka dia berjanji, nadar tuh, saya bernadar jika nanti saya dapat nilai 100 dan terbaik di kelas saya akan berpuasa 3 hari atau puasa 1 minggu. Nanti ketika setelah ujian kok hasilnya sesuai yaitu 100 dan terbaik di kelasnya, maka si Ahmad wajib untuk berpuasa selama 7 hari sesuai dengan nadarnya. Maka puasa ini menjadi wajib karena nadar. Nah, hukum nadar itu adalah tadi, hukum yang dinadarkan itu adalah wajib. Tidak harus berpuasa nadar itu. Misalkan Ustadz bernadar, jika nanti saya sehat dan kuat pada bulan Ramadan, saya bernadar akan iktikaf di masjid selama 10 hari 10 malam pada akhir bulan Ramadan. Maka nanti kok Ramadan, ketemu Ramadan kok Ustadz sehat dan lain sebagainya, maka nadar itu tadi harus ditepati, harus dilaksanakan. Jadi apa yang dinadarkan itu wajib dilaksanakan jika itu nadarnya baik. Dalam artian saya bernadar akan bersedekah, saya bernadar akan iktikaf, saya akan bernadar untuk
membangun masjid, saya akan bernadar untuk memberi, itu boleh. Tapi kalau nadarnya melanggar syariat, maka tetap nadar itu hukumnya nanti menjadi tidak boleh dilaksanakan. Misalkan saya bernadar jika lulus saya kepingin saya bernadar akan mengambil uangnya seseorang, itu tidak boleh dilaksanakan. Nadar seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Berikutnya yaitu puasa sunnah yang termasuk dalam macam-macam puasa yang tadi, yaitu puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang jika kita laksanakan kita mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan apa-apa, ya tidak apa-apa memang dilaksanakan. Tapi dengan melaksanakan puasa ini kita mendapatkan keutamaan atau nilai lebih, begitu ya. Apa itu contohnya puasa sunnah? Yang pertama Senin Kamis, yaitu setiap minggu itu kan hari Senin dan Kamis kita disunnahkan untuk berpuasa. Berikutnya puasa Daud, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak, begitu. Berikutnya ada puasa tengah bulan atau biasa dikenal dengan puasa Yaumul Bid, yaitu tengah bulannya bulan Hijriah ya, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap tengah bulan Hijriah. Berikutnya ada puasa Asyura, ada puasa macam-macam, ada banyak puasa yang tentang puasa sunnah. Intinya puasa sunnah ini memang diatur atau dijelaskan dalam sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu dilaksanakan oleh Rasulullah dan kita mencontoh Rasulullah. Ini yang termasuk dalam kategori puasa sunnah. Berikutnya yaitu puasa haram. Sebenarnya bukan puasanya yang haram, tapi waktunya yang diharamkan untuk berpuasa. Kapan waktu-waktu itu diharamkan untuk berpuasa? Secara harinya ada 5, tapi sebutannya ada 3. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 bulan Syawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri, pas ketika kita sholat Idul Fitri itu tanggal 1 Syawalnya. Berikutnya pada hari Idul Adha atau pada saat kita sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Berikutnya yaitu pada Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik ini yaitu 3 hari setelah hari Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13. Ini namanya Yaumut Tasyrik. Pada kelima hari ini tadi kita diharamkan untuk berpuasa. Makna diharamkan berarti jika kita laksanakan maka berdosa. Berikutnya yaitu puasa yang makruh atau puasa yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Dalam artian puasa ini lebih baik untuk ditinggalkan. Apa itu puasa yang termasuk dalam kategori puasa makruh? Yaitu puasa yang tidak ada nas atau tidak ada nas dari Rasulullah dan tentang perintah puasa ini. Misalkan kita puasa Rebu Wage atau apa begitu, itu tidak ada disyariatkan dalam Islam, maka puasanya tidak apa-apa. Tapi kalau kita meyakini bahwa pada Rebu Wage kita harus berpuasa, itu menjadi kemakruhan, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Contoh lain pada puasa makruh ini yaitu puasa pada Yaumus Syak. Kita ragu apakah hari ini kita masuk pada bulan Ramadan ataukah kita tidak. Itu biasanya pada bulan-bulan Sya'ban, sebelum masuk bulan Ramadan. Itu dilarang atau dilarang atau lebih baik meninggalkan untuk berpuasa setelah di atas tanggal 15 Sya'ban, karena itu dikenakan Yaumus Syak. Kecuali jika memang kalian sudah terbiasa puasa Senin Kamis, maka boleh. Lebih baik untuk tidak melaksanakan puasa setelah 15 Sya'ban karena termasuk dalam puasa Yaumus Syak. Akhirnya cukup sekian video dari Ustadz penjelasan tentang macam-macam puasa.
saya cukupkan pertemuan hari ini. Mohon maaf jika kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.